Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan kita pada pagi hari ini sudah sampai di Matius pasal 8. Bapak Ibu, di dalam Matius pasal 8 ini saya tidak akan menyorot satu ayat spesifik, tetapi saya mengajak kita untuk melihat keseluruhan daripada pasal ini. Kalau kita membaca pasal ini secara keseluruhan, maka di ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu ayat yang kelima sampai ayat yang ke-13 berbicara tentang Yesus sembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lalu di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17 Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Dan dari ayat 18 sampai ayat 22 berbicara tentang satu topik, yaitu hal mengikuti Yesus. Dan di ayat yang bagian kelima dari ayat 23 sampai ayat 27 berbicara tentang angin ribut diredakan. Kemudian dari ayat 28 sampai ayat 34 berbicara tentang dua orang yang kerasukan setan disembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks dari Matius pasal 8 ini adalah Yesus atau pribadi kedua Allah Tritunggal itu menjelma menjadi manusia, yaitu disebut sebagai Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Nah, waktu Yesus sedang ada di dalam dunia ini untuk melakukan misi kemesiasannya atau melakukan tugas kemesiasannya di bumi ini, maka setiap hari dia harus melayani dari kota ke kota, dari desa ke desa, melakukan banyak mujizat seperti yang kita baca di dalam Matius pasal 8 ini, yaitu ada beberapa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada setidaknya 5 macam mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara khusus di pasal 8 ini. Nah, sebenarnya orang-orang yang sakit pada masa Yesus hidup dan melayani, mereka yang mengalami sakit pada waktu itu, entah penyakit apa saja, sebenarnya mereka tidak punya lagi harapan untuk bisa sembuh dari penyakit apapun yang mereka alami. Tetapi di tengah-tengah keadaan mereka yang sakit itu, Yesus datang dengan satu misi khusus, yaitu misi penyelamatan, misi penebusan, misi pembebasan. Dan misi itu termasuk dia menyembuhkan orang-orang yang sakit pada masa itu. Jadi Yesus melakukan mujizat, Yesus melakukan kesembuhan kepada orang-orang yang mengalami penyakit pada waktu itu, menunjukkan bahwa dia adalah Allah sejati yang datang menjadi manusia sejati. Dengan kata lain, Yesus adalah Yahweh yang menjadi manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, karena Yesus adalah juga disebut sebagai Yahweh, maka dia sanggup berkuasa, punya otoritas yang sama seperti Bapa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang dilakukan oleh Bapa. Dan karena itu dia disebut juga adalah Yahweh yang menjadi manusia, dan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau ada pendeta yang berkata bahwa Yesus itu hanya manusia biasa, atau Yesus itu memang Allah tetapi dia adalah Allah minor sedangkan Allah mayor adalah Bapa, maka itu adalah ajaran penyimpangan terhadap ajaran Alkitab. Itu ajaran bidat. Yesus adalah Allah sama seperti Bapa, ya Bapa juga adalah Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah Yahweh sama seperti Bapa adalah Yahweh. Dan karena itu Yesus adalah Yahweh,
maka dia sanggup, dia punya otoritas, punya kuasa untuk menunjukkan kuasa, melakukan kuasa, menyatakan kuasa yang sama seperti Bapa punya kuasa, dan Yesus memiliki kuasa, dan karena itu dia berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, dia berkuasa untuk melakukan mujizat, dan termasuk dia berkuasa untuk membangkitkan orang mati. Karena itu Bapak Ibu, Yesus adalah Tuhan yang datang membawa misi pembebasan. Yesus adalah Yahweh yang datang dengan misi penyelamatan kepada manusia berdosa. Saya dan Bapak Ibu yang seharusnya layak mati binasa, tetapi Yesus datang untuk melakukan karya keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu. Demikianlah renungan singkat kita pada pagi hari ini, dan kiranya kita bisa mengerti firman Tuhan ini dan iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mudah goncang apapun keadaan yang kita alami. Percaya bahwa Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati yang sanggup menolong kita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu yang adalah orang-orang berdosa. Terima kasih Bapak Ibu, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam dan selamat pagi.